Definisi co-production adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menyediakan pelayanan publik, membagi tanggung jawab, dan ambil bagian sebagai pemberi layanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Job production dalam pelayanan sektor publik. Job production dalam pelayanan sektor publik adalah konsep yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan layanan publik. Kali ini kita akan membahas tentang co-production. Apa itu co-production dalam pelayanan sektor publik? Co-production dalam pelayanan sektor publik melibatkan partisipasi aktif antara pemerintah atau kata lain penyediaan layanan dan masyarakat atau kata lain penerima layanan dalam merancang, melaksanakan hingga mengevaluasi pelayanan. Berikut adalah tahapan co-production dalam sektor publik. Yang pertama, inisiasi dan perencanaan, identifikasi kebutuhan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan layanan publik yang relevan, membangun kesadaran, melibatkan masyarakat dalam memahami pentingnya partisipasi aktif, membentuk kemitraan, membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kedua, perancangan atau co-design, diskusi dan konsultasi, melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam merancang layanan. Penyusunan solusi bersama, membuat rencana layanan berdasarkan masukan dari masyarakat. Dan berikut pengujian konsep, melakukan uji coba atau simulasi untuk memastikan kelayakan dan keberhasilan desain. Dan yang ketiga, implementasi, co-delivery, pembagian peran, menetapkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Poin berikut, pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan atau dukungan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal. Poin berikut, pelaksanaan layanan, menyediakan layanan dengan keterlibatan aktif masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan yang keempat, evaluasi dan umpan balik, pengumpulan data mengukur keberhasilan melalui layanan melalui survei, diskusi atau laporan dari masyarakat. Analisis dampak, mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial dari layanan. Perbaikan berkelanjutan, menggunakan umpan balik untuk memperbaiki proses pelayanan di masa depan. Dan yang kelima, pemeliharaan dan keberlanjutan, peningkatan kapasitas, terus memberdayakan masyarakat melalui pelatihan atau dukungan lainnya. Keterlibatan berkelanjutan, menjaga komunikasi dan berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara jangka panjang. Hari ini aku ingin membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Ya sih, kedengarannya cukup berat, tapi sebenarnya nggak seberat itu kok. Ini hal sederhana dan masih bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini, keterlibatan masyarakat itu maksudnya kita sebagai warga negara ikut ambil alih atau ikut terlibat aktif dalam pelayanan publik. Misalnya, pertama, kalau ada jalan rusak, kita bisa langsung melapor kepada pihak yang bertanggung jawab, pihak yang berwenang, atau kita bisa saja langsung melapor melalui aplikasi pengaduan. Aplikasi pengaduannya bisa berupa lapor atau mungkin ada banyak aplikasi pengaduan. Selain melalui aplikasi pengaduan, kita juga bisa datang langsung ke kantor pemerintah. Nah, hal-hal sederhana itu udah termasuk ke dalam keterlibatan kita masyarakat dalam pelayanan publik loh. Kenapa sih keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik itu penting? Ya, karena kalau masyarakat ikut terlibat, layanan publik itu bisa jadi lebih efektif. Pemerintah bisa jadi lebih tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Selain itu, dengan kita ambil andil atau ikut terlibat, pemerintah juga jadi lebih transparan dan akuntabel. Artinya mereka lebih terbuka sama apa yang mereka kerjakan dan kita bisa ikut mengawasi kegiatan atau kerjaan mereka begitu. Contoh kasusnya ada yang namanya musrembang.
atau yang lebih kita kenal dengan musyawarah rencana pembangunan. Nah, Musrembang itu kan forum perencanaan antara pemerintah dan masyarakat untuk menentuin prioritas pembangunan yang ada di daerah. Atau yang lebih simpel, ada aplikasi kayak lapor. Lewat situ kita bisa kasih masukan atau lapor soal masalah yang kita temuin di sekitar. Tapi yang nggak mungkin kan setiap kegiatan itu nggak ada tantangan. Aku sadar kok nggak semua yang kita pikirkan bisa semudah itu. Kadang kita nggak tahu caranya ikut terlibat bagaimana, kita nggak punya akses informasi. Pemerintah juga kadang kurang responsif terhadap masyarakat. Tapi semua itu bisa kita atasi kalau kita berusaha. Contoh implementasi co-production. Contoh yang pertama dapat dilihat pada proyek Flabis di kota Barcelona dan kota Spanyol. Ini adalah sebuah inisiatif yang diperkenalkan oleh pemerintah kota untuk mengubah ruang kosong menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan contoh yang kedua dapat dilihat di desa Karangpadan. Pelayanan bagi lansia dilakukan oleh beberapa aktor seperti kader kesehatan, perawat desa, dan pemerintah desa. Dengan prinsip yang diterapkan adalah prinsip deliberasi dan konsensus, di mana mereka memastikan pelayanannya efektif dan sesuai dengan kebutuhan